Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tina, Mas Andromeda. Sore. Ya. Bagaimana kabarnya di tengah COVID ini? Gimana kabarnya nih? Apa sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Saya Dwi dari Museum Sumpah Pemuda. Di depan di forum ini nanti ada dua narasumber. Ada Bu Tina Talisa dan Mas Andromeda Mekuri. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya siapa Mbak Tina, siapa Mas Andro. Mbak Tina itu sekarang aktif di BKPM, sedangkan Mas Andro sangat aktif di TV One. Bahasanya sangat ya. MC. Kita akan ngobrol bareng nih ya, tentu tentang masalah pandemi COVID-19. Isunya adalah gimana kita bersama-sama bergotong royong dalam menghadapi COVID ini sebenarnya. Karena kan kita tahu COVID-19 itu kan berdampak sangat luas dari segala segi kehidupan kita semua ya. Ya ekonomi ya, sosial kita terganggu, hampir semua kehidupan kita terganggu. Nah, kita ingin ngobrol aja sih, gimana sih kegiatan Mbak Tina dan Mas Andro ini di saat COVID ini. Sehariannya seperti apa, Mbak? Mas Andro. Mangga, dari Tatina terlebih dahulu. Terima kasih Anda mempersilakan. Karena mempersilakan berarti menganggap saya lebih tua. Mas Dwi, terima kasih. Saya barengan dengan Andro yang masih aktif di TV One, sedangkan saya sebagai pensiunan media. Memang teman-teman, kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak normal, kondisi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, kondisi yang kita inginkan segera berakhir. Dan kalau dari sisi aktivitas saya pribadi, saya baru sebulan aktif di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai anggota Komite Investasi sekaligus juru bicara. Dan karena peran dan tanggung jawab itulah, maka aktivitas saya masih ke kantor, bahkan masih juga melakukan kunjungan ke luar kantor, seperti halnya mengunjungi pabrik atau perusahaan yang memproduksi alat pelindung diri seperti baju hazmat, masker. Kenapa dilakukan? Itu bagian dari tugas BKPM, memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modalnya atau investasinya dan proses perizinan yang dimintakan kepada BKPM dilakukan secara benar dan baik di lapangan seperti yang kita harapkan. Jadi jujur, aktivitas memang menjadi terbatas, tetapi masih bekerja justru dalam situasi yang tetap di kantor, karena memang di BKPM sendiri seluruh layanan sudah tidak ada yang tatap muka, tetapi Kepala BKPM, Eselon 1, 2, kemudian kami para anggota komite masih ke kantor. Seperti tadi misalnya rilis realisasi investasi triwulan pertama ya dilakukannya di comment center, wartawannya ya jauh-jauhan begitu ya, hanya bisa lewat virtual. Jadi kalau dari sisi pekerjaan, iya, tetap beraktivitas normal. Nah, yang menantang itu adalah bagaimana situasi di rumah juga. Anak-anak kan nggak sekolah, pergi ke sekolah, tetapi belajar di rumah. Saya yakin deh semua orang tua, meskipun bukan berarti saya mengklaim orang lain merasakan yang saya rasakan, tapi kayaknya iya deh gitu. Semua orang tua merasakan tantangan menemani anak belajar di rumah. Dan itu adalah suasana yang saya yakin ya, anak-anak akan punya kenangan yang sangat berbeda dengan kami, dengan teman-teman juga di Museum Sumpah Pemuda yang nggak pernah mengalami kondisi ini. Gitu. Akan ada kenangan yang harus diambil hikmahnya setelah melewati badai COVID ini, bahwa ya kita pernah melalui fase ini. Tapi kalau buat saya sebetulnya ada beberapa hikmah yang harusnya bisa kita lanjutkan setelah pandemi ini. Di antaranya soal jaga kebersihan diri, macam-macam tuh aspeknya, cuci tangannya, nyampe rumah langsung mandi. Saya juga kan kalau pulang dari bepergian nyampe rumah biasanya nggak langsung mandi, itu malah kadang-kadang nggak mandi sore. Tapi kan gara-gara wabah ini sadar diri banget, nyampe rumah
langsung semprot disinfektan ke pakaian semua benda, kemudian mandi, baru berani cium anak gitu. Malah anak udah tahu sekarang, saya sampai udah gini, nggak saling bunda, nggak cium bunda, nggak peluk bunda. Nah, Nanti bapaknya marah loh teh itu teh. kenapa? Nanti bapaknya marah lagi kan teh. Saya mandi dulu. Terus apa namanya? Soal ini juga pekerjaan. Dulu kita berpikir kalau online meeting itu kayaknya nggak sopan gitu kan. Terus kurang afdol. Ternyata membuktikan kok pertemuan-pertemuan virtual ini bisa menghemat energi, waktu, dan hal-hal lainnya. Yang buktinya ternyata bisa baik-baik aja. Meskipun ada hal yang nggak bisa pakai online ya. Misalnya praktek pergi gitu nggak bisa online gitu. Nggak bisa dari jauh diobatin pasien, nggak bisa. Nah, kalau dari saya sih kira-kira gitu Mas Budi. Oke, kalau Mas Andro gimana nih Mas Andro? Kalau di Gimana industri kalau Mas TV Andro? Mas, kalau di TV One ya sejauh ini ada perubahan jadwal kan, yang biasa kita kerja tuh polanya 5-2, 5 hari kerja, 2 hari libur. Ini sudah hampir sebulan jadi 3-2, 3 hari kerja, 2 hari libur. Liburnya lebih banyak sih kalau dihitung dalam 1 bulan kan. Ya bagi kami orang jurnalis sangat membantu banget untuk istirahat, menerapkan PSBB apalagi di Jakarta kan, physical distancing. Harapannya kan rumah saya di Bogor teh, Mas Dwi. Rumah saya di Bogor, mau tidak mau saya setiap hari harus bolak-balik Bogor Jakarta. Jadi resiko penularan tinggi banget. Saya harus menanamkan kesadaran menjaga kebersihan yang ekstra dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dulu paling anti setiap nyampe rumah atau ketika tiba di kantor cuci tangan. Tapi sekarang mau nggak mau cuci tangan sehari itu bisa 20 kali. Sampai tangan saya kering semua nih kali ini. Ini bukan karena apa nih? Ini karena cuci tangan. Bukan karena cuci baju keringnya ini. Jadi ya perjuangan juga sebagai jurnalis sama apa ya? Kalau sekarang sih momen pandemi corona ini, kalau kami sebagai mediasi kita sih hanya apa ya? Hanya menginginkan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sekarang bukan lagi pro dan kontra, bukan lagi membenturkan kedua belah pihak, bukan waktunya untuk menyalah-nyalahkan. Tapi kita semua harus bersatu, harus saling berangkulan. Jangan lagi flashback ke belakang. Masih ada orang-orang yang kami tangkap sih yang apa ya, mau mungkin tujuannya tuh mengingatkan pemerintah, tapi nadanya sangat sinis. Itu yang sangat kami sayangkan. Dari redaksi TV1 juga, bahkan judul besar kami kalau di TV itu, semua program sepakat bersatu melawan corona. Itu yang terus kami bangun di masyarakat. Kami juga berharap masyarakat yang menonton TV, khususnya TV1 juga, mereka bukan kami takut-takuti karena setiap hari kita menyiarkan kabar khusus mengenai data, kan perkembangannya dahsyat. Dari yang mungkin hanya berapa puluh, kemudian berapa ratus, dan sekarang sudah 6.000 lebih. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk membuat panik masyarakat, tapi untuk membuat kita juga lebih waspada sih. Benar nggak, Tetina, sebagai senior saya nih? Setuju. Andro, Mas di awal-awal pada saat pemerintah mengumumkan kasus positif pertama 2 Maret, masih saya lihat di media, terutama TV ya, mengangkat topik COVID ini sebagai topik talk show yang dibenturkan, ada pro dan kontranya. Meskipun saya mantan jurnalis, saya ngobrol sama suami di rumah. Ini menurut saya di momen kayak gini, ini bukan saatnya media memilih topik wabah COVID-19 ini sebagai topik yang diperdebatkan. Karena kalau kita mau diperdebatkan, lawang ini aja wabah baru kok. Jadi kalau kita mau berbantahan data aja, bisa jadi kita sama-sama belum punya data yang ajak. Dan pilihannya adalah memperdebatkan atau sama-sama membereskan. Jadi saya senang banget begitu perkembangannya 2 minggu kira-kira setelah itu, saya melihat secara menyeluruh semua media sudah pada pilihan untuk bersatu melawan corona itu. Karena ini adalah bukan pilihan terbaik loh, tapi menurut saya pilihan satu-satunya saat ini. Pilihan satu-satunya buat kita adalah sama-sama berjuang menghadapi. Jadi nggak pernah ada yang menyangka, saya ulang tadi di awal, nggak pernah ada yang menyangka bahwa ini akan terjadi. Saya pernah nonton nih video TED Talk-nya Bill Gates 5 tahun lalu, yang dia bilang bahwa kalau ada sebuah masa di mana jumlah korban manusia lebih di atas 10 juta, dan itu terjadi secara masif, maka menurut prediksinya Bill Gates, itu bukan disebabkan oleh misil, senjata nuklir, tapi oleh microbes, oleh virus. Dan itu dugaannya Bill Gates katanya masih
beberapa dekade ke depan. Tapi ternyata kita mengalami lebih cepat sekarang dan terbukti bahwa ini tuh nggak pernah kita prediksi sebelumnya dan tidak ada satu negara pun yang punya benchmark yang terbaik gitu loh. Semua punya kondisi beda-beda, kondisi sebelumnya ya, kondisi sosialnya beda, kondisi politiknya beda. Jadi misalnya gini, kita mau bandingin Indonesia penanganannya sama katakanlah ya, sama Vietnam, pasti beda. Di Vietnam di sana negaranya komunis, lebih dictatorship, jadi beda pasti penanganan kita. Jadi menurut saya bukan pada porsi itu, dan saya senang banget. TV itu dulu dianggap sebagai media yang mulai sunset gitu kan, karena orang mulai nontonnya itu new media, digital platform. Tapi gara-gara sekarang orang nggak punya pilihan banyak keluar rumah, maka orang banyak balik ke TV kan. Jadi TV itu pilihan mainstream dibandingkan orang mendengarkan percakapan di sosial media. Lebih ada proses gatekeeping-nya kan, tetap aja ada proses diedit, disunting sampai akhirnya tayang. Jadi pilihan gitu TV itu. Nah, saya pernah diskusi minggu lalu nih sama teman-teman ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, saya kebetulan juga pengurus di sana waktu ketua departemen, dan salah satunya bahas ini, gimana media di tengah COVID dan TV itu jadi referensi lagi. Saya ngajarin anak-anak nih ya, misalnya anak saya yang laki-laki, itu tuh udah gak betah di rumah. Udah, kan virus corona tuh kok buat anak-anak abstrak, iya kan? Gak kelihatan gitu loh, gak kayak misalnya makanan jatuh kotor. Ini kan gak kelihatan buat anak-anak. Tapi saya jelasin bahkan sama anak yang paling kecil, yang 2 tahun 7 bulan, Dek, Kisya, sekarang lagi ada apa, Dek? Sekarang udah pintar. Sekarang ada virus corona, jadi gak kemana-mana. Tapi kan kadang-kadang anak nggak paham. Akhirnya saya suka ajak nonton beberapa berita di TV hanya untuk gini loh, gitu. Wow. Kondisinya kayak gini. Kita masih 2 tahun udah nonton berita teh, berat banget teh, masih 2 tahun. Soalnya buat ngejelasin COVID nggak ada pilihan, bro. Bahkan dia kemarin banget, anak saya yang kedua itu yang cowok senang banget dengan MRT. Setiap hari Jumat kalau nggak ada wabah ini, selalu sholat Jumatnya di Lebak Bulus dan naik MRT. Sekarang nggak bisa. Dia nggak percaya, dia bilang ini, sudah tidak ada virus corona, Bunda, sudah tidak ada, kita naik MRT. Ada, kita nggak lihat. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nonton telepon call centernya MRT. Jadi biar anak saya ngomong langsung sama tugasnya. Ini kehebatan mantan jurnalis gini ya, punya relasi di mana-mana ya Teh ya. Langsung dihubungi orang MRT-nya kan. Kalau bisa MRT segera dioperasikan kembali, jangan dihentikan. Kata Teh Tina gitu. Tapi yang menarik Teh Tina tadi bilang bahwa ya senang gitu sama framing media saat ini yang sudah kompak untuk bersatu melawan corona. Meskipun sebenarnya poin kritis itu kan tetap ada ya Teh. Kalau kami sebagai jurnalis muda kan, kalau lihat dulu Teh Tina kan bisa mengemas pertanyaan kritis dengan intonasi, artikulasi yang enak didengar gitu, bukan yang tipe ngotot, tapi pertanyaannya tenang tapi kok dalam banget ya ini ya. Kapan ya Teh Tina balik lagi ke TV? Kira-kira gitulah pertanyaannya kan. Misal sekarang kan. Ketuaan. Tunggu-tunggu itu. Di TV-TV luar tuh makin tua makin jadi Teh. Iya. Makanya betul, sekarang Teh Tina jadi BKPM ya harapannya masih tetap akrab sih sama teman-teman yang ada di media kan. Oh iya dong, pasti itu. Bedanya di ekonomi aja. Dulu kan biasanya politik, sosial ya kan. Bahkan kalau soal narasumber mungkin sekarang ya kita berharap sih nyari narasumber yang mereka memberikan penjelasan berdasarkan dengan data dan juga ilmiah kan. Dokter-dokter yang kami undang juga kita nih pengen penjelasan yang solutif dari mereka. Bukan Betul. asalnya ablak mereka kemudian mengeluarkan data-data yang nggak valid. Kita pernah mengundang lembaga Eijkman, sebuah lembaga yang bisa dikatakan ya pembuat antivirus atau vaksin lah kita menyebutnya. Kalau di Indonesia kan yang bekerja sama membuat vaksin kan ada Kalbi Pharma yang resminya. Nah ini Eijkman yang juga membantu, dia tuh memprediksi angka ribuan tuh dari awal Maret. Ternyata prediksinya tepat. Semoga sih tim medis yang memang menguasai ilmu genetika virus, bagaimana sebenarnya corona ini bermutasi, tampil di media juga ikut mencerahkan dan membantu pemerintah. Bukan bermaksud untuk menjelaskan pemerintah saat ini kelabakan atau apa, tapi obyek ini harus dirangkul pemerintah, tidak pandang bulu untuk sama-sama membangun bagaimana caranya agar pandemi corona ini bisa kita hentikan secepat mungkin kan Teh. Kan kita pengen hidup normal kan gitu kan Teh ya. Iya. Dan memang teman-teman jurnalis saya bisa pahami kalau ada bencana, ini kan bencana non alam ya. Kalau ada bencana alam itu relatif lebih mudah menggali informasi dan memberitakannya.
karena banyak hal yang mudah dilihat kasat mata. Contoh misalnya waktu saya ditugasin gempa Padang atau apa, kan kelihatan nih bangunan roboh gitu kan. Yang diceritakan adalah bangunan roboh, jumlah korban jiwa. Tapi memang bicara soal isu kesehatan atau jurnalisme kesehatan itu ada aspek yang sensitivitasnya, pemahamannya mesti kita pahamin banget. Dan saya bisa memahami juga teman-teman yang misalnya masih muda gitu, dan backgroundnya bukan kesehatan, maka harus belajar cepat banget gitu untuk bisa membedakan katakanlah virus sama bakteri apa bedanya gitu kan. Terus apa bedanya masa inkubasi dengan let's say gini. Saya bertanya, kenapa ya orang nggak bergejala itu OTG tapi dia positif. Jadi selama dia nggak bergejala, itu si virus ada apa enggak? Nah, itu kan hal-hal yang harus yang tadinya nggak dipahami menjadi dipahami. Itu salah satu berkah juga Sindro, setelah media memberitakan, masyarakat jadi punya kepedulian yang lebih baik. Saya merasa begini, kita harus akuin deh, banyak yang belum terlalu tertib PSBB masyarakat. Tapi mereka memakai masker tuh saya lihat kayaknya udah di atas 90% deh. Meskipun misalnya saya lihat di TV kan 2 hari lalu ada berita soal masyarakat pedagang di Cipulir jualan lagi di Jakarta. Tapi pada pakai masker sebagian. Hafal banget. Teh Tina hafal banget ini, kayak sampai paham ini berita-berita ya. Segmen 3 itu segmen 3 teh. Andre buat beritanya itu teh. Sampai hafal banget. Item berapa? Item kedua teh. Nah, jadi sementara saya lihat berita di Amerika tuh masyarakat demo sama gubernurnya. Saya lupa negara bagian mana, di state mana, yang mereka nggak pengen ada lockdown, tapi baik pisan gitu ya. Demonya nggak pakai masker, deket-deketan yang, artinya gini. Kalau kita mau bandingin sama negara maju, tuh Amerika kurang negara maju apa. Tapi kalau nggak mau nurut mah gitu, nggak peduli mah ya susah, kayak begitu aja gitu bentuknya. Nah, jadi kalau menurut saya dari sisi kerja sama masyarakat, menurut saya sih untuk hal yang sedemikian mengejutkannya, masyarakat adaptasinya luar biasa banget. Meskipun saat ini sih sebenarnya masyarakat juga perlu diedukasi. Kadang kita sebagai jurnalis ikut kebawa emosi ketika di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ada penolakan jenazah COVID-19. Mereka teriak-teriak, mereka lempar batu. Wah, apa nggak bukan main kan? Ini mereka ini kurang paham atau nggak ada yang sosialisasi. Bahkan mungkin aparat desanya yang jadi provokator. Sangat disayangkan banget gitu itu bisa terjadi di Indonesia. Iya, itu karena memang semoga ya, karena pemahamannya. Karena yang paling tidak kita harapkan adalah pemahamannya sudah dimiliki, tapi tetap ada pendirian yang nggak tepat itu. Jadi kalau belum paham kan kita bisa kasih pemahaman ya. Tapi kalau udah paham, kekeh, nah itu kan ada lain cerita lagi. Jadi lebih ke penegakan hukum nantinya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah hal yang benar-benar abnormalnya tuh bukan kalau ada skala 0 sampai 10 ini 100 gitu. Saking kita nggak membayangkan ini akan terjadi dalam fase hidup kita. Bentar lagi kita Ramadan ya, Andro. Saya tuh biasanya zaman dulu di jurnalis 10 tahun aja padahal. Biasanya pasti liputan. Ya kan, misalnya liputan tuh dulu biasanya ada live, apalagi TV One, live azan di mana maghrib. Bener. Live kulineran, ngabuburit di mana. Sekarang tuh kita akan ada pada fase yang berbeda sama sekali. Dan saya salut sama teman-teman redaksi itu adalah kan produksi tetap aja. Jam tayangnya malah jadi banyak yang lebih panjang. Contoh misalnya di TV yang general entertainment, saya terakhir di Indosiar. Di Indosiar biasanya dulu kalau nggak salah newsnya sehari 24 jam cuma 3,5 jam. Saya ngobrol sama teman di sana, sekarang 5,5 jam newsnya. Tapi nggak bisa liputan. Itu kan kreativitas dituntut sekali tanpa menanggalkan akurasi. Itu menurut saya aja kalau jadi jurnalis zaman sekarang mungkin saya banyak stresnya juga kali. Jadi saya salut sama generasi Andro dan teman-teman sekarang. Enggak. Tepuk tangannya buat Teh Tina Talisa ya Mas Dwi ya. Tepuk tangan kita. Kalau itu resiko jurnalis, tapi ya mau nggak mau ya jurnalis tuh. Kalau sekarang tuh yang dibilang kan tenaga medis garda terdepan. Kalau menurut saya pribadi sih garda terdepan tuh adalah kita semua ini, masyarakat. Iya. Sepakat. Ya tenaga medis mereka yang berinteraksi langsung sama penanganan COVID-19. Tapi kita ini harusnya lebih peka, lebih sadar. Makanya miris gitu, yang ada masyarakat masih meremehkan, nggak pakai masker ketika keluar rumah, bahkan masih melanggar aturan PSBB. Ini masyarakatnya yang gemes gitu. Kayak gimana teh? Kalau formulasi pertanyaan gimana tuh? Kalau sumber seperti itu, kira gimana tuh? Marah ini gimana? Mana siapa dulu nih? Pertanyaannya formulasi buat masyarakatnya atau buat pemerintah? Ya buat
Kan beda dong, nanya ke common people sama nanya ke government. Aduh. Udah, kita jangan flashback lagi ya, kasihan Mas Dwi nih udah ngelamun gitu kan, lama-lama tidur nih Mas Dwi. Enggak, aku ngelihatnya asik banget tuh berdua. Tapi bener bro, ini kan PSBB ada yang menerapkan ya menerapkan, yang enggak masih ada juga. Kan kita harapannya yang enggak menerapkan ini bisa kumaha atuh ya, dan memang ini teh masa yang sulit gitu, masa yang nggak pernah kita harapkan. Kebiasaan itu yang tadinya misalnya cuci tangan, bener kata Andro. Kalau saya alhamdulillah mungkin karena kuliah di FKG dulu sering banget suruh cuci tangan ya kan, gerakan WHO udah dari dulu. Jadi kebiasaan saya bangun tidur pertama cuci tangan, pulang ke rumah juga cuci tangan. Dan kalau buat orang Indonesia yang sebagian besar Muslim, sebetulnya itu tuh harusnya nggak susah harusnya, karena memang salah satu hadis yang saya aja baru tahu setelah umur saya 3 tahunan lalu, bahwa salah satu hadis Rasul itu bangun tidur itu diantaranya adalah yang dianjurkan adalah cuci tangan. Nah, sementara kita ya kalau nggak tahu-tahu banget, oke, lewat gitu. Nah, kayak saya rasa sih sekarang di satu sisi yang itu masih terjadi, Bro. Cuman yang juga mengejutkan itu banyak cerita inspiratif dari masyarakat, dan ternyata menurut saya sih ya, kalau disentuh DNA aslinya sebenarnya Indonesia itu harusnya pada kayak begitu gitu orang-orang. Ya anak-anak muda ada gerakan ini, gerakan itu. Nggak usah jadi satu gerakan yang sama, tapi semuanya tuh nyebarin virus kebaikan gitu. Dan itu menurut saya sih ya kerasa banget dalam skup apapun deh, skup apapun. Skup di kompleks lah, skup di sekolah lah, bahkan yang kemarin di Bandung itu yang nyumbangin apa namanya seluruh tabungannya 9 bulan, Muhammad Hafid Al-Bukhari. Saya tuh gampang mellow kalau baca berita atau itu saat itu saya lihatnya di Instagram memang. Saya mellow sekali karena menurut saya aduh ya Allah nih anak hebat banget ya, dan orang tuanya sukses sekali gitu mendidik anaknya punya rasa seperti itu di tengah kondisi sendiri yang sulit. Dan saya yakin banyak anak-anak yang kayak gitu. Semoga ya meskipun nggak masuk pemberitaan, tapi pengennya sih yang kayak begitu yang nularin, Bro. Dan kan TV itu punya daya letup, daya ledak nularin. Betul. Itu baik banget. Sepakat ya, nanti porsi berita yang positif, yang inspiratif tentang bagaimana membantu satu sama lain corona, kami siarkan nanti buat Teh Tina nanti. Buat seluruh masyarakat sih, buat Teh Tina doang, Mas. Tapi memang benar, kalau sekarang ada orang nyumbang gitu dengan apapun yang mereka punya tuh, ya jangan dilihat, ih sombong banget nih, ini bocah, ih sombong banget nih. Kayak ya banyak YouTuber, kemudian influencer yang mereka bergerak sendiri gitu kan, inisiatif mereka. Harusnya sih kita mendukung mereka. Kita tuh jadi ikut termotivasi akan melakukan hal yang sama untuk menolong satu sama lain sih, Mas. Betul. Jangan malah berpikirannya negatif terus. Kita harusnya sih membangun positive thinking kepada mereka yang sudah turun langsung, mereka mau mengeluarkan dari koceknya pribadi ya, bahkan seluruh tabungannya, gajinya dipotong. Tapi ini juga sih, ada orang yang berpikiran mungkin egonya mereka tuh, mereka ingin membantu sesama. Tapi mereka sendiri tuh kadang apa ya, butuh, mungkin saya butuh dana cadangan karena nggak bisa memprediksi ini sampai kapan. Jangan-jangan kalau saya membantu nanti saya juga kekurangan. Padahal dalam sudut pandang agama kan selama sebanyak kita membantu kita tidak akan pernah menjadi miskin kan Teh ya? Iya, dan kalau kita ngangkat kesulitan orang lain maka kita juga akan diangkat gitu kesulitan kita, kira-kira gitulah. Kalau menurut saya mudah-mudahan yang seperti itu nggak banyak gitu ya. Dan misalnya nih sekarang di momen sebentar lagi Ramadan, ya Allah beberapa hari lagi mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan. Banyak orang yang memang pada saat Ramadan tuh lebih banyak memberi. Nah, menurut saya di momen sekarang itu momentum sekali, apalagi anjurannya kita nggak mudik, berarti kan pos untuk yang biasanya mudik juga sebagian bisa kita alokasikan. Saya paham ada banyak masyarakat yang sumber penghasilan hariannya menjadi berkurang banyak atau bahkan hampir tidak ada. Nah justru menurut saya ini peluang. Kalau orang saham bilangnya begitu lagi jatuh harganya kesempatan beli, kalau buat sedekah juga kayaknya sama gitu ya kondisinya. Kalau lagi banyak yang jatuh ya kesempatan gitu buat ngasih juga dengan cara yang kita mampu, ya kan nggak cuma uang gitu, ngasih itu kan ngasih informasi aja, share info yang positif menurut saya ya. Saya kan bukan ustazah. Menurut saya share info positif aja itu udah bagian dari Salam Teh. juga.
sedekah ilmu juga. Kita misalnya teman-teman nih ya di media ngebantu ngelurusin informasi yang nggak tepat, itu menurut saya juga ilmu banget daripada orang tersesat dalam ketidaktahuan gitu kan. Kita bantuin supaya jadi tahu dari awalnya yang nggak tahu, wah top banget. Sekarang nih masyarakat udah ngerti pandemi. Dulu pandemi itu naon sih gitu. Sebuah kosakata yang jarang kita dengar sama sekali. Betul. Virus sama bakteri dulu nggak ngerti bedanya gitu. Terus dulu misalnya berpikir virus bisa sembuh sama antibiotik misalnya ya. Ada masyarakat yang masih ngerti gitu. Itu baru aspek kesehatan loh. Belum aspek misalnya saya kan banyak nonton ini masker. Mana teh? Masker yang benar gitu. Itu kan dulu gitu nggak kepikir ada pakai masker bisa salah. Nah, tapi ternyata banyak orang yang kayak gini nggak tahu gitu mikirnya masa sih pakai masker aja salah. Boleh teh sambil dipraktekkan teh boleh teh. Jangan. Jangan. Udah berpinter. Pakai masker. Udah pada macam-macam gayanya juga ya kain lah ya pakai hijab segala macam. Oke, Mbak Tina sama Mas Andro, saya juga sedikit cerita dampak COVID ini ke kebudayaan. Kan banyak juga sih ya, pekerja seni, pekerja budaya yang terdampak COVID. Dan itu kan kayak agak dilupakan. Dan kearahan dari kami itu waktu kita rapat dengan Dirjen Kebudayaan itu memang kita museum itu wajib untuk membantu teman-teman seni dengan bentuk kegiatan-kegiatan online seperti ini. Jadi kayak Museum Sumpah Pemuda kan mengadakan talk show seperti ini, terus ada beberapa pertunjukan seni yang mau diadain juga. Nah itu kan juga merubah gaya orang nonton kesenian ya. Biasanya kalau nonton teater kan langsung live lebih seneng gitu. Sekarang dia nonton juga lewat laptop gitu. Tapi itu upaya-upaya dari Dirjen Kebudayaan, dari museum dan teman-teman kebudayaan itu untuk menolong teman-teman senias musik, teater dan lain-lain. Karena pemerintah kayaknya masih kurang peduli dengan itu ya pekerja seni utama. Nah, ntar Pak Menterinya marah loh, Mas Dwi. Ntar Pak Menterinya marah loh, Mas Dwi. Ya makanya kita kan di kebudayaan ini museum itu dan UPT-UPT yang lain ya, itu semua diarahkan untuk menolong, karena kita di bidangnya di kebudayaan, kita membantu teman-teman seniman-seniman itu untuk bisa bertahan di tengah COVID ini gitu. Itu sih kalau dari kebudayaan ya. Gitu. Ini memang kalau menurut saya sih dari sisi skala prioritas pasti semuanya ingin merasa bahwa prioritas kita paling penting. Dan saya yakin juga di semua negara bingung gitu mau mulai mana duluan. Saya misalnya ngeliat beberapa konten gubernur-gubernur gitu ya, yang pada saat menjelaskan bantuan sosial buat siapa aja bisa dipahami, bisa juga disalahartikan. Dan saya juga ngebayangin banget teman-teman pekerja seni itu kan yang bukan pekerja dengan gaji bulanan kan. Mereka self-employed gitu kan. Kalaupun mereka tergabung atau terafiliasi ke sebuah lembaga ya kalau pertunjukannya nggak jalan maka dari sisi penghasilan sumber penghasilan hilang. Tapi di luar itu juga pekerja seni itu kan harus punya panggung ya dalam berbagai format. Ya, panggung buat mengaktualisasikan dirinya, panggung buat merepresentasikan karyanya. Jadi begitu itu nggak ada pasti pusing kepala kayaknya karena kanannya biasa bekerja terus nggak ada platformnya. Makanya begitu platformnya ada, saya contoh deh, saya seneng banget salah satu video yang dibikin, video musiknya itu sebenarnya oleh Mas Indra Yudhistira. Ada banyak, kalau nggak salah 30 sekian penyanyi nyanyi lagu yang satu cara. Pertama kali nonton video itu saya nangis jujur, sekali lagi saya melo anaknya. Meskipun kelihatan gak tapi melo. Nah, saya melo karena ternyata karya bagus sih bisa dibikin ya. Satu, gara-gara cuman audio handphone yang seadanya. Terus kemudian bisa jadi para artis ini sebelumnya nggak pernah kolaborasi loh kalau nggak ada wabah ini. Dan mereka dengan caranya mengajak orang peduli untuk donasi. Yang waktu itu saya lihat formatnya untuk di kitabisa.com. Lagunya menurut saya bagus banget. Kata-katanya satu cara itu mencintai. Dan
ini membuktikan buat para seniman sebetulnya kreativitas itu nggak mengenal ruang dan waktu. Mereka terbatas waktu aja, yang suaranya bagus mah ya nggak perlu mic ratusan juta kan, tetapi suaranya bagus. Kalau kita kan harus susah banget ya supaya suara kedengaran bagus. Teh Tina juga jago nyanyi kan? Teh Tina bisa satu lagu teh. Itu dulu cuma cara kelihatan unik meskipun nggak tahu positif apa enggak. Tapi memang kalau sekarang sih pekerja seni kan mereka memang tidak habis akal untuk menjadi kreativitas ya. Mereka dituntut untuk menggunakan platform yang ada, bahkan mereka berkolaborasi, mereka juga bisa dikatakan mau nggak mau memutar otak ini gimana tetap kreatif, tetap menunjukkan ke publik bahwa ya mereka mampu gitu dengan keadaan saat ini. Mereka tidak menyerah di situ aja sih kalau dilihat. Ya, salut juga gitu. Termasuk yang apa namanya teman-teman komika gitu ya. Nah, mereka itu luar biasa sih. Mereka saling nyaut tapi via online seperti ini ya karena kecerdasannya luar biasa. Jadi nggak ada penonton langsung pun kita tetap ketawa gitu. Betapa hebatnya mereka. Saya selalu salut sama komika. Pokoknya pakai para komedian saya salut karena komedian itu pasti cerdas. Kalau nggak cerdas dia nggak bisa bikin narasi yang bikin ketawa. Kan lebih gampang bikin orang marah dibanding bikin ketawa. Iya. Ini jadi curhat zaman dulu nih tadi. Usul dong buat Mas Andro, tolonglah TV One sekali-kali mensorot seniman-seniman yang agak jauh pedalaman yang mereka biasanya tampil, tahu-tahu baik penghasilannya hilang. Kalau yang udah keren-keren kayak yang udah terkenal pasti bisa ya, tapi kan ada seniman-seniman kecil nih yang nggak kesorot gitu, karena di TV kan kita lihat banyaknya pedagang, ojol apalagi ya, sampai sekarang akhirnya ojol jadi dibenci juga, kok ojol doang sih yang dipikirin. Memang rakyat Jakarta ojol doang isinya gitu ya Mas. Iya, padahal di sini dengan lenong yang harusnya dia dapat penghasilan dari tampil, ternyata nggak diekspos sama sekali. Tolong Tiwan ya. Ini masukan yang luar biasa. Langsung saya hubungi pemimpin redaksi Tiwan. Halo Bapak, ini ada masukan dari masyarakat Pak. Oh, tapi benar. Nah ini kan ngerubah pola perilaku kita sekali. Termasuk kan ada gerakan tuh dari teman-teman MIKT itu masyarakat inovasi dan teknologi informasi Indonesia kalau nggak salah. Nah, mereka punya program tuh dukung guru digital. Saya juga mendukung gerakan ini karena kita yang bersyukur ada di kota besar sudah biasa berkenalan dengan internet. Jadi begitu anak-anak bisa sekolah, kita tahu nih ada pilihan e-learning, ada pilihan digital platform. Tapi kalau kita bayangkan deh, teman-teman yang di desa, internetnya udah ada, tapi mengoperasikan menggunakan apapun ya, Microsoft Teams, pakai Google Meet atau pakai Zoom itu nggak tahu caranya. Jadi gimana coba mau melakukan pembelajaran? Nah, itu juga kayaknya harus ada pembelajaran buat teman-teman seniman. Saya punya seorang teman, artis Starling Hits gitu di Cirebon dan sekitarnya, yang memang udah biasa live di YouTube. Nah, mungkin ke depan ini platform yang menarik juga buat teman-teman yang lenong lah, katakanlah di Jawa Timur punya apa. Kalau mereka sudah dipadukan dengan teknologi, ternyata masanya tuh luar biasa loh. Kan itu basis fansnya itu tuh wah kayak Om Didi Kempot lah, orang mungkin mikirnya kayak Deso, tapi fansnya kan ngeri kan bro. Dahsyat jutaan ya Teh ya. Dahsyat, jadi ke depan ternyata dari sisi budaya harus ada penguatan bukan cuma kreativitasnya, tapi juga penguatan pendekatan teknologinya kayaknya Mas. Dan ke depan teknologinya ya. Nggak bisa enggak deh. Sekarang harus mulai ke era yang mau nggak mau harus kita beradaptasi itu. Oke. Salutin dengan teman-teman Museum Sumpah Pemuda sudah menerapkan apa istilahnya 4.0. Wes. Kalau museum kemarin kita udah bikin pameran, kan biasa pameran itu konvensional, sekarang udah bikin pameran daring gitulah. Terus pertunjukan daring gitu. Kita juga bikin juga sih seperti itu. Jadi memang beralih dari media konvensional ke media yang digital. Dan museum juga dituntut seperti itu sekarang gitu, karena kan orang nggak mungkin kayaknya akan lama nggak berkunjung ke museum, dan museum kan harus tetap dikunjungi walaupun secara virtual gitu. Kita berusahanya seperti itu sih.
Masyarakat boleh tahu juga nggak sih, sekarang, Mas Dwi, museum itu biasanya paling tinggi trafficnya ya, biasanya kunjungan itu pengunjung di musim libur sekolah harusnya ya biasanya ya, atau Iya, oke. di hari libur, terus Sabtu Minggu dan di libur sekolah. Itu. Rata-rata bisa sampai berapa Mas kunjungan apa fisik gitu biasanya? Kalau rata-rata seratusan sih kalau musim Sumpah Pemuda bisa 200-300 orang karena kan musim Sumpah Pemuda itu kan musim khusus ya, musim sejarah. Iya. Kita juga nggak nempel ke tempat wisata lain, jadi memang biasanya yang datang itu ya macam-macam. Kadang mereka memang pengen wisata, tapi memang kebanyakan sampai hari ini pengunjung museum Sumpah Pemuda itu rata-rata ya anak sekolah, anak ada tugas sekolah. Itu sih. sama wartawan, Jadi liputan biasanya. Ya sama iya, Mas termasuk Sandro, kita Mbak ya. Tina kan udah pernah juga. Kalau nggak liputan kan mungkin nggak ke museum Sumpah Pemuda kali ya. Iya. Jadi liputannya cuma setahun sekali ya, Bro. Itu dia deh. Ya, liputannya juga pas 28 Oktober lagi ya. Iya. Setelah itu sepi, gitu nggak ada datang wartawannya. Tapi kan sekarang posisi Museum Sumpah Pemuda kan ditutup, ya Mas ya. Iya. Jadi untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat apa ini Mas? Khususnya anak-anak sekolah. Ada nggak sih kerjasama dengan sekolah gitu program misalnya pengenalan sejarah? Kalau itu sih tadi pameran daring, kita kan lagi ada pameran daring, bisa dilihat dikunjungi di IG-nya, tautannya tentang pendekar biola, tentang W.R. Supratman. Oh, Jadi Jadi di IG itu ada link bio-nya itu bisa diklik di situ. Di situ kita ceritakan, harusnya itu pameran fisik, tapi kita rubah ke daring, tapi nggak mengurangi esensinya. Jadi malah lebih nasional kan sebenarnya kalau di daring itu. Daripada kita bikin di satu kota, kan biasanya kita gitu ya, di satu kota didatengin gitu. Tapi sekarang beralih ke daring itu. Dan kalau virtualnya juga udah ada virtual tour-nya. Kita juga ada film animasi, kan udah dikomentarin juga sama Bu Tina ya, Mbak Tina. Film animasi kita ada beberapa. Belum apa-apa udah komentarin, maklum ya, dia kan anaknya kan, kalau di TV kan. Enggak, ini hasil didikan dimarahin sama ngomongin orang. Waduh. Bahaya. Ya itu masukan sih. Langsung gitu kan, aduh. Berharap suaranya itu keren, Bro. Suaranya itu suara ngebas gitu, yang jadi naratornya. Tapi saya tanya sama Mas Dwi ini tontonan buat siapa? Buat anak SMP. Mas Dwi, ini buat saya aja kerasa ketuaan, tapi buat anak SMP. Harusnya suara Andro. Enggak kali ya. Aduh. Ya, kapan-kapan nanti ngisi suara film animasi kita deh. Jadi apa saya? Jadi tokoh apanya saya? Jadi bukan Ipin Upin tapi ya, bukan Ipin Upin. Jadi siapa gitu. Nah, ini memang menarik. Kemarin minggu lalu teman saya ada yang japri saya, Mas Dwi, setelah saya post di Instagram video yang dari channelnya Museum Sumpah Pemuda, japri karena anaknya itu sekolah di sekolah internasional dan ngerasa nggak pernah dapat muatan nasionalisme yang cukup menurut dirinya ya, supaya anaknya tuh ajak gitu rasa nasionalismenya. Dan dia nanya, ini dapat dari mana Tin? Gitu. Terus saya bilang dapat dari Museum Sumpah Pemuda. Alhamdulillah terkenal juga kita. Hubungi nomor di bawah ini. Ayo sebelum kehabisan. Tapi miris banget ya karakter Indonesia, masa kesadaran apa ya, keingintahuan akan sejarah tuh masih rendah banget apa, Mas Dwi? Kok kesannya minat museum kalau nggak dijadikan tugas sekolah nggak akan datang, nggak kayak karakter orang-orang luar gitu. Ya, yang mereka kayak cinta banget sejarah, ingin tahu bagaimana asal dari negaranya gitu kan. Sekarang gini aja, kalau anak-anak itu ya, saya pernah mandu anak-anak SMA itu, saya tanya Budi Utomo itu siapa? Dia jawab, oh itu Bapak Budi Utomo ya, jawabnya gitu. Udah, Budi Utomo kan bukan orang kan, itu organisasi. Tapi mereka taunya itu orang loh. Itu anak SMA loh, anak SMA dengan pengetahuan sejarahnya yang seperti itu tarafnya. Padahal itu paling simpel ya,
masalah Budi Utomo. Soekarno-Hatta juga. Banyak yang anak SMA itu tahunya Soekarno-Hatta satu orang loh. Satu paket gitu maksudnya. Ini nyata loh. Nama depan Wow. Soekarno, nama belakang Hatta gitu ya. Parah, Ini parah, benar, parah, karena parah. kalau kita mandu itu kan kadang kita tanya-tanya juga ke anak-anak itu. Soekarno-Hatta gitu. Siapa yang mau kelamirkan Soekarno-Hatta gitu. Soekarno-Hatta, Bapak Soekarno-Hatta. Jadi bukan dua orang, satu orang. Kita Ya emang, ini kita ketawa dalam miris sebenarnya, Bro ya. ya betul. Bahwa menurut saya sih bekal seperti itu tuh butuh banget di usia kecil sampai SMA. Karena setelah SMA itu menurut saya udah lebih sulit banget memasukkan rasa nasionalisme, merah putihnya itu udah susah kalau di atas SMA. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang masih mewajibkan, meskipun rasanya seperti dalam tanda petik dipaksa ke museum, masih lebih baik dibandingkan misalnya menunggu motivasinya muncul dengan sendirinya. Dan sekaligus buat saya sih tantangan juga buat semua museum deh, bukan cuma Museum Sumpah Pemuda. Gimana ya caranya supaya menarik perhatian banget di generasinya mereka ya. Kalau generasi saya kan bukan PSBB, kita kan pelajaran PSPB ya. Pelajaran sejarah dan perjuangan bangsa. jadi itu udah dicekokin dari SD gitu, dan awalnya hafalan tapi lama-lama menurut saya jadi bagian yang nggak bisa dipisahin. Nah sekarang tantangannya menurut saya adalah kemasan sih ke anak-anak sekarang itu, karena cara mereka berkomunikasi aja udah berbeda ya. Contoh nih saya mau share aja ya soal pemilihan bahasa deh. Bahasa Indonesia tuh sering bagi mereka adalah bahasa yang lebih sulit dibandingkan bahasa Inggris, ya nggak, Ndro? Sepakat ya. Banyak anak Indonesia yang merasa begitu. Bukan dia nggak cinta sama negaranya, tapi sesuatu yang lebih sulit dibandingkan bahasa Inggris. Padahal kalau balik ke Sumpah Pemuda, sekali lagi saya sebagai si tipe mellow ini, saya tuh suka balik gitu ke belakang. Ya Allah, nih hebat-hebat banget ya pemuda di abad 20 ini. Nggak ada handphone loh, nggak bisa kita melakukan propaganda, ngajakin. Sekarang kan tinggal WhatsApp blast. Viralkan. Apa-apa forward atau repost. Zaman dulu tuh nggak ada. Berarti kan kemampuan meyakinkan orang itu yang hebat loh, Andro. Coba bayangin, Andro orang mana? Saya orang Sunda. Kekeh kan? Saya maunya bahasa Sunda. Yang sana Jawa lebih bagus. Yang sana Batak lebih bagus. Terus mereka bisa loh sepakat gitu milih bahasa Indonesia dengan cara kompromi yang menurut saya luar biasa. Padahal kita bisa, dan yang hebatnya adalah menurut saya setelah itu, pas mereka bikin Sumpah Pemuda, terus misalnya pulang nih ya, saya pemuda zaman baheula, saya pulang ke Bandung gitu. Kata orang tua saya, kamu ngapain di sana? Sumpah Pemuda. Apa bahasa Indonesia? Budak tehnya. Wah. Nah, artinya bayangkan coba pergolakan batinnya tuh luar biasa, dan kita tuh menurut saya generasi yang apa ya gitu. Belum tentu yang kita lakukan itu dikenang sepanjang masa. Kalau beliau-beliau ini saya mah respect pisan gitu, dan susah menjelaskan kayak begini sama anak-anak sekarang mungkin karena mereka lahir udah ada handphone, jadi mereka nggak ngebayangin emang susah ya, kan tinggal WhatsApp aja kalau mau ngajakin apa-apa gitu misalnya. Mereka kalau sekarang apa lebih cenderung senang yang instan gitu ya teh, mereka nggak mau yang satu arah mendengarkan gitu, apalagi ke sejarah kan bobotnya itu kayaknya berat banget ya pelajaran sejarah nih. Butuh kayaknya sih ya, kayaknya sih yang lebih ringan kali ya. Format diskusi itu kayaknya membuat mereka lebih menarik, karena anak sekarang itu kan lebih senang kayaknya ya bicara, berekspresi, terus menyampaikan apa yang udah mereka cari di medium internet. Jadi kalau formatnya satu arah bisa jadi buat mereka itu bukan pilihan di generasinya sendiri, meskipun mesti kasih guidance kali ya, misalnya baca ini baca itu baru diskusi, dan itu bagian dari bukan cuma soal museum sih, tapi pembelajaran pendidikan di Indonesia secara umum. Coba kalau kita lihat di negara Skandinavia yang katanya pendidikan itu paling bagus gitu kan, kayak saya juga belum pernah loh, tapi kalau baca di referensi misalnya di Finlandia, anak-anak itu kan PR-nya nggak banyak gitu, tapi di challenge misalnya ada topik tertentu gitu kan, saya itu udah diskusi. Terus saya pernah ke Amerika gitu kan, pas liputan Andro di TV One dulu, saya ngelihat ke dalam kelas pas pelajaran sejarah. Jadi gurunya tuh cuman kayak memulai diskusi,
baru anak-anaknya pada cerita gitu soal si topik diskusi itu yang mau nggak mau anak-anak itu kan jadi harus riset ya. Kan kalau nggak riset mereka nggak bisa nimbrung diskusi kan. Nah, anak-anak sekarang mah riset jago-jago. Kalah kita semua. Wow. Benar. Kalau Sebagian sekarang- lagi bilang, nah mau gini dong, kan Bunda ada di YouTube. Oke, Pak. Wow. Andra Apa anak harus berapa tahun? anak 2 teh? Anak Yang paling dua. gede berapa tahun? Yang paling gede 5 tahun teh. Ini seperti diwawancara dengan jadi. Yang nomor 2 tahun teh. Kalau Ya, Teh tapi- Tina 2 juga ya Teh? Aku 3 kan? Oh iya 3 ya. Terus mau 7, terus 2 tahun 7 bulan. Dan Nah itu dia. pinter-pinter banget. Kalau pinternya mah Asli Teh, dibandingin asli. generasi kita. Mereka suruh megang gadget main game kayak lebih jago mereka daripada saya Teh. Bener. Bener sih. Mereka suruh shutdown laptop atau di mana tahu semua mereka, buset ini yang ngajarin siapa ini? Tahu dari YouTube gitu kan, tahu, yang ngeri banget makanya. Butuh juga apa ya Teh, saringan ya Teh. Mereka Bener. apapun bisa mereka serap secara cepat, apalagi di umur-umur emas ya Teh, umur 2 tahun sampai 6 tahun ini kayak mereka nonton apa audiovisual langsung diserap, langsung ngerti gitu kan. Jadi ngeri kita Saya yang nggak orang tahu tua. sih. Bener. Saya nggak tahu seberapa efektif, tapi kalau saya di rumah ngajarin lagu tuh saya lebih dominan ngajarin lagu bahasa Indonesia sama anak-anak, termasuk lagu-lagu kebangsaan. Jadi misalnya anak yang paling kecil aja dia udah hafal, siapa berani Wih, keren. menurunkan kau serentak rakyatmu membela Wih. merah putih yang bergembira berkibarlah selama-lamanya. Wah. Jadi saya berharap itu nempel buat dirinya, meskipun harus konsisten kan. Jadi dari kecil saya ajarin lagu-lagu karena kalau itu nggak didapetin dari kita, dari orang tuanya, siapa yang mau ngasih gitu kan? Kalau di sekolah katakanlah ada keterbatasan gitu. Itu jadi ya banyak cara sebetulnya, diantaranya soal lagu-lagu kebangsaan. Jadi lagu Indonesia Raya, terus bendera merah putih, kayak 17 Agustus misalnya kan di TV selalu disiarin ya semua TV kan. Iya. Nah itu saya ajak nonton gitu. Mereka ngelihat benderanya berkibar dan itu adalah bagian dari kebanggaannya sebagai bangsa. Kalau misalnya mereka ngelihat yang bagus gitu di luar, saya selalu bilangnya bahwa ya kita punya kebagusan yang lain gitu. Supaya kan kebanggaan itu kan susah ya dijelasin, kan mesti dirasakan gitu. Jadi ini yang patut dicontoh sih Teh. Nah, ini yang patut dicontoh Teh. Soalnya kalau ngobrol dengan Mas Dwi, taunya lagu anaknya apa Mas? Baby Shark ya Mas ya. Baby Shark gitu doang. Baby Shark juga. Saya ngajarin tapi setelah lagu berkibarlah bendera aku baru Baby Shark. Tetap ya. Kayak lebih cepet apal yang itu lagunya, kayak bahaya nih anak-anak nih emang. Gitu. Oke, mungkin Mas Andrew, Mbak Tina, closing statement lah untuk teman-teman ini di tengah COVID ini seperti apa, himbauan-himbauannya gimana? Silakan. Andrew dulu, kan tadi yang awal duluan saya. Sekarang yang lebih muda. Teh Tina juga masih nampak muda Teh. Pakai perawatan apa Teh kremnya Teh? Jadi kalau pagi saya menggunakan aduh. Kalau sekarang kan masih pandemi virus corona yang kita juga tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir. Tapi paling tidak kita jadi belajar banyak. Kita harus meningkatkan bagaimana menjaga pola hidup sehat. Mau nggak mau, yang tadi kebiasaan kita mungkin cuci tangan hanya 1-2 kali sehari, sekarang ditingkatkan. Berpikiran yang paling buruk, kalau seandainya virus corona ini selalu berdampingan di tengah hidup kita, ya kita harus lebih meningkatkan imunitas tubuh agar kita tidak tertular. Kami sebagai jurnalis yang masih aktif di media juga berusaha untuk seoptimal mungkin memberikan hal-hal yang positif untuk masyarakat agar mereka juga jadi nggak panik, mereka tahu informasi yang sebenarnya, kejadian di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Kalau petang ini kami membahas mengenai obat dari corona, ini kan sebuah berita yang menimbulkan optimisme bahwa sebenarnya ada loh yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur positif corona. Jadi kita mindset-nya harus diubah, bukan cuma melihat angka kasus positifnya yang tinggi, tapi harus tahu juga bahwa angka kesembuhan kita lebih tinggi daripada angka kematian sejauh ini. Gitu sih Mas. Buat teman-teman tetap semangat,
walaupun WFA-nya kita nggak tahu ya sampai kapan, nggak tahu nih lebih betah WFA atau kerja kantoran. Kayaknya lebih betah di rumah semua nih kayaknya. Jangan-jangan sampai pensiun lagi WFA ya. Jangan sampai ya Mas ya. Mangga, Teh Tina. Oke, Pak. Kalau menurut saya sejak awal kita tahu ada pandemi di Wuhan dan akhirnya kemudian masuk ke Indonesia, yang paling penting adalah waspada tapi tidak panik. Karena waspada dengan kepanikan itu tidak menguntungkan semua pihak. Nah, jadi waspada, bahwa saya sepakat betul dengan pendapat para ahli yang menyebutkan pandemi ini membuat dan mengajak kita lari maraton. Kita nggak diajak lari sprint nih, kita nggak lari pendek dan cepat, kita harus siap untuk lari dengan jarak yang panjang, lari 42,195 km. Dan sekarang kita belum tahu nih kita ada di kilometer berapa. Kita berharap kita cepat tuntas, tapi karena kalau kita pengen finish sama-sama, maka harus bareng-bareng juga gitu larinya. Nggak bisa misalnya hanya pemerintah atau hanya pelaku usaha, pekerja, semua orang mesti terlibat. Bedanya lari maraton sendirian. Ini kita lari maraton harus sama-sama. Coba betapa beratnya menyamakan ritme langkah. Jadi tantangannya besar. Tantangannya ini bukan cuma penanganan soal kesehatannya. Setelah kesehatan atau isu sosial, maka berikutnya isu ekonominya. Isu ekonomi ini akan berdampaknya panjang. Dugaan misalnya banyak orang mengatakan bahwa pola hidup traveling aja baru kita bisa kembalikan normal kira-kira 1-1,5 tahun ke depan. Kita diperkirakan oleh WHO akan tetap memakai masker sampai 1 tahun ke depan. Jadi kita harus beradaptasi, dan saya sepakat betul dengan tokoh Charles Darwin yang mengatakan bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Nah, kita ini dituntut bukan jadi pinter-pinteran kuat-kuatan nih, tapi kita dituntut untuk adaptif gitu. Media jadi adaptif, para jurnalis di dalamnya, museum juga adaptif. Nah, yang paling akan ketinggalan adalah yang nggak adaptif. Gitu. Jadi guru-guru juga mesti adaptif, kita juga orang tua dalam konteks di rumah mesti adaptif. Pokoknya semua dituntut adaptif. Kalau enggak kita akan nggak bisa tuh ngelewatin ini sama-sama. Dan saya sepakat banget dengan tokoh bangsa kita. Kalau tadi ada anak yang menyebutkan Soekarno-Hatta, satu orang, saya mau menyebutkan satu orang saja, yaitu Pak Muhammad Hatta, tokoh proklamator kita yang menyampaikan bahwa jatuh bangunnya negeri ini sangat bergantung pada bangsa ini sendiri. Jadi kalau kita makin rapuh persaudaraan dan kepeduliannya, maka Indonesia hanya akan jadi sekadar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Kita kan nggak pengen itu. Dan saya yakin kita semua tuh tidak punya pikiran sependek dan sesempit itu. Jadi yuk kita bangun persatuannya, kita bangun kepeduliannya dengan segala cara yang kita mampu, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kesempitan yang kita miliki. Pasti kita bisa lewatin sama-sama. Merdeka. Merdeka. Terima banget buat Mas Andro, Mbak Tina udah berbagi bersama kita nih. Jadi Mbak Tina, Mas Andro, kami dari Museum Sumpah Pemuda izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan kolaborasi bersama narasumber-narasumber terkenal nih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi nanti kami akan teruskan ke kanal-kanal media sosial kami, dan nanti juga akan berencana meneruskannya ke Instagram budaya saya di Jet Kebudayaan Kemendikbud. Gitu. Jadi terima kasih atas kolaborasinya. Mudah-mudahan ini nggak yang terakhir. Di berikutnya kita bisa bertemu lagi. Mungkin di setelah pandemi ini kita bisa bertemu langsung ya Mbak Tina, Mas Andro ya. Mudah-mudahan jadwalnya akan ada. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita dapat berkah juga, dan Amin. Budaya yang baru ya, budaya online, budaya streaming dan lain-lain, ini budaya baru. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Saya rasa itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andro, stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.